Halo semuanya, baik. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang didapat pada minggu ini yang membahas tentang manajemen risiko, manajemen isu, dan manajemen krisis berdasarkan dari lecture notes dan PowerPoint. Baiklah, kita awali dengan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi ancaman atau ketidakpastian yang dapat mengganggu tujuan organisasi. Fokusnya mencegah atau minimalkan dampak sebelum masalah terjadi. Manajemen isu adalah upaya memantau, mengantisipasi, dan menangani isu-isu yang sedang berkembang dan berpotensi mempengaruhi reputasi atau operasional organisasi. Fokusnya pada isu yang sudah mulai muncul agar tidak berkembang menjadi krisis. Yang terakhir adalah manajemen krisis, proses menangani situasi kritis yang sudah terjadi dan mengancam kelangsungan organisasi. Fokusnya mengurangi kerusakan, mengambil keputusan cepat, dan memulihkan kondisi serta reputasi. Di tempat saya bekerja saat ini, tepatnya di Hong Kong Express, manajemen risiko berfokus pada identifikasi, penilaian, dan mitigasi proaktif terhadap potensi risiko di berbagai aspek operasinya, seperti keselamatan dan risiko operasional, di mana seorang general manager manajemen keselamatan dan risiko operasional, kerangka kerja risiko korporat, dan risiko IT dan keamanan. Untuk manajemen isu sendiri, Hong Kong Express umumnya lebih proaktif dan berfokus pada pencegahan isu agar tidak meningkat menjadi krisis, seperti manajemen reputasi dan kontrol operasional. Dan terakhir, manajemen krisis di Hong Kong Express melibatkan strategi reaktif maskapai penerbangan untuk insiden signifikan dan tidak terduga yang mengancam organisasi atau pemangku kepentingan, di mana di dalamnya terdapat prosedur respon krisis, yaitu perusahaan telah menetapkan prosedur respons krisis, keselamatan, dan keamanan, di mana perusahaan secara cepat akan membuat krisis center sesuai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan keterlibatan rencana krisis, di mana CEO secara otomatis akan menjadi krisis leader apabila terjadi insiden atau eksiden dalam penerbangan. Serta terakhir, ketahanan bisnis. Hong Kong Express memiliki peran yang secara khusus didedikasikan untuk ketahanan bisnis dan respon darurat, yang meliputi pengembangan dan pelaksanaan pelatihan untuk membekali staf menghadapi keadaan darurat serta berkoordinasi dengan pihak berwenang dan pihak eksternal. Untuk itu, perusahaan mempunyai beberapa policy atau aturan terhadap manajemen risiko, salah satunya Risk Management Policy, yang mana di dalamnya terdapat identifikasi, asesmen dan mitigasi risiko, monitoring dan reporting risiko. Dan terdapat corporate risk impact matrix yang dapat menilai seberapa jauh risiko yang akan dihadapi dari level bawah hingga katastrofik yang dapat mempengaruhi operasional dan reputasi perusahaan. Serta pelatihan wajib setiap 1 tahun sekali mengenai SRM atau Safety Risk Management untuk para pilot, agar para pilot dapat mengidentifikasi dan mitigasi setiap risiko yang ada selama penerbangan, untuk memastikan penerbangan selalu dalam koridor keselamatan dan keamanan. Salah satunya adalah Swiss cheese theory, di mana setiap lapisan keju selalu ada lubang kecil, dan lubang kecil ini kita anggap sebagai threat atau ancaman risiko, sehingga apabila lubang kecil ini menjadi satu garis kesatuan, dapat menembus setiap lapisan yang akan menyebabkan insiden dan eksiden yang dapat mempengaruhi operasional serta reputasi perusahaan. Contoh kasus yang terjadi beberapa bulan ke belakang adalah insiden serius di landasan pacu saat Super Topan Ragasa tahun 2025. Insiden operasional terkini ini menunjukkan protokol keselamatan dan respons krisis yang sedang berjalan. Isu: pada September 2025, penerbangan Hong Kong Express dari Beijing ke Hong Kong mendarat saat peringatan Super Topan Ragasa dan diduga menyimpang dari landasan pacu sehingga menabrak papan tanda di sekitar taxiway. Tidak ada cedera yang dilaporkan di antara 137 penumpang dan kru. Respon manajemen untuk menghadapi krisis, yaitu dengan cepat membuat crisis center yang diketuai oleh CEO untuk berkomunikasi kepada otoritas perhubungan setempat, serta memberikan support untuk para kru dan penumpang selama insiden terjadi. Hasil akhir, laporan awal dikeluarkan dan insiden tersebut mendorong perusahaan untuk meninjau pelatihan pilot dan protokol istirahat para pilot. Ini menekankan kepatuhan yang ketat terhadap protokol keselamatan dan kerjasama regulasi selama insiden operasional yang serius, sehingga
perusahaan tetap dapat menjaga reputasi dan berjalannya operasional. Terima kasih semuanya. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan dalam materi minggu ini.